Salam saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kembali lagi di dalam channel The Truth. Kali ini saya akan membahas dua hal penting. Yang pertama, bahasa roh bukan bahasa lidah. Dan yang kedua, kata pneumalaleo di dalam Alkitab. Untuk itu tetap di channel ini dan selamat menyaksikan. Mengapa bahasa roh bukan bahasa lidah? Sebenarnya jika kita berusaha untuk memahami apa maksudnya bahasa lidah, jujur saya sendiri bingung, saudara. Apa maksudnya karunia bahasa lidah? Apakah karunia bahasa lidah itu artinya berkata-kata dengan lidah? Sementara saat ini pun saya berkata-kata dengan lidah, dan ini bukan karunia Roh Kudus. Bukan sesuatu yang supranatural, ini natural, saudara. Kemudian, jika kita memahami bahasa roh, bahasa lidah, jadi seolah-olah karunia ini fokusnya di lidah, saudara. Maka tidak heran jika kita melihat ada orang yang berusaha ingin memiliki bahasa roh atau berbahasa roh, dia mulai konsentrasi dengan lidahnya, sampai pada titik akhirnya lidahnya seperti digerakkan Roh Kudus. Lalu mulailah keluar kata-kata yang berulang-ulang. Saya kasih contoh, saudara. La 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 la. Bala 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 bala. Nah, itu dia. Ini bukan mengejek, saudara, ini contoh, dan memang benar seperti ini. Saya pernah mendengarkan bahasa yang seperti ini. Nah, itu dampak dari pemahaman bahasa lidah. Kemudian yang kedua, yang penting, bahasa roh itu seolah-olah hanya sebatas bahasa yang tidak dimengerti atau tidak bisa dipahami. Jadi orang dengan seenaknya berkata-kata semaunya, yang jelas kan tidak bisa dipahami. Hanya itu. Nah, ini dua pemahaman yang salah total, saudara. Ini dua pemahaman yang salah. Karena bahasa roh itu tidak seperti itu. Bahasa roh tidak terfokus pada lidah. Kemudian bahasa roh itu tidak hanya sekedar tidak bisa dimengerti. Kenapa dikatakan tidak bisa dimengerti atau dipahami? Saya akan coba jelaskan, saudara. Jadi begini. Bahasa roh itu bukan bahasa jiwa. Bukan bahasa yang keluar dari alam pikiran saudara. Bukan hasil pikiran saudara. Bukan hasil saudara mendengarkan orang. Kemudian Anda tiru. Lalu Anda berkata, inilah bahasa roh. Karena orang yang ditiru juga mengatakan kata yang sama, dan dia berkata, itu bahasa roh atau bahasa lidah. Itu salah, saudara. Bahasa roh tidak seperti itu. Yang dimaksud bahasa roh itu tidak bisa dipahami atau tidak dimengerti. Jangankan artinya kita bisa tahu, saudara. Apa yang mau dikatakan pun kita tidak tahu. Karena itu yang berbicara adalah roh kita. Jadi begini, dulu saat awal saya berbahasa roh, dikasih karunia bahasa roh, saya pernah sampaikan di video sebelumnya, saya merasakan ada sosok lain di dalam diri saya, dan itu roh saya, saudara. Mengapa saya bisa merasakan roh saya? Karena ada kuasa ilahi, kuasa dari Roh Kudus. Contohnya saat ini, saudara rasakan sendiri, bisa tidak saudara merasakan roh saudara di dalam diri saudara? Tentu tidak bisa. Karena memang tidak sedang dikuasai kuasa ilahi. Tapi ada di saat-saat tertentu saudara bisa merasakan roh saudara. Seperti pribadi yang lain yang ada di dalam diri saudara, tapi menyatu dengan kita. Nah, ini mirip dengan konsep Tritunggal sebenarnya. Beda pribadi tapi satu. Nah, seperti itu. Tubuh, jiwa, dan roh. Tiga di dalam satu. Jadi ada pribadi lain, ada sosok lain yang ada di dalam diri kita sebenarnya, yaitu roh kita. Nah, roh itulah yang berbicara dan berkata-kata. Kita bahkan tidak tahu apa yang akan roh itu sampaikan, apa yang akan roh itu katakan. Kita tidak tahu sama sekali. Bahkan bukan hanya sekedar kita tidak tahu apa yang akan dia katakan. Justru kita tidak tahu juga apa artinya. Jadi seperti itu bahasa roh.
Bahasa roh adalah bahasa yang digunakan oleh roh untuk berbicara kepada Allah. Bukan kita yang berkata-kata yang aneh-aneh, yang tidak bisa dimengerti, berkata-kata seenaknya, apa yang kita dengar dari orang itu juga kita katakan, lalu kita katakan ini bahasa roh. Bukan, saudara. Bahkan saya jujur katakan kepada saudara, saya bukan merasa bahwa saya lebih tahu, lebih pintar dan lain sebagainya. Tapi karena saya berjuang untuk karunia ini, jadi saya tahu, saudara. Tuhan beri saya yang asli, jadi saya tahu yang mana yang palsu, mana yang asli. Selama saya mendengarkan orang-orang berbahasa roh dimanapun, entah itu di televisi, di radio, di YouTube, di gereja, jujur saudara, selama saya mendengarkan orang-orang berbahasa roh, baru satu orang yang saya dengarkan berbahasa roh, dan itu bahasa roh yang asli. Selebihnya bukan. Kenapa? Karena konsep bahasa roh saja mereka sebenarnya tidak mengerti. Yang mereka tahu bahasa roh itu bahasa lidah. Akhirnya ya terserah lidah mau ngomong apa. Kemudian bahasa roh itu bahasa yang tidak bisa dimengerti. Jadi ya terserah mau bicara apa aja, yang penting toh tidak bisa dimengerti, itulah bahasa roh. Salah total, saudara. Saya akan jelaskan. Di dalam 1 Korintus pasal 12, saya bacakan dulu. 1 Korintus pasal 14 ayat 2, saudara. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah. Jadi ini harus dipahami, saudara. Fungsi bahasa roh itu untuk berkata-kata kepada Allah. Komunikasi antara roh kita dengan roh Allah, bukan kita. Paulus berkata, jika aku berdoa dengan bahasa roh, maka rohkulah yang berdoa, tetapi akal budiku tidak turut berdoa. Kita, jasmani ini, pikiran kita sama sekali tidak jalan. Yang berjalan saat itu roh kita dengan kuasa Roh Kudus yang akan berkomunikasi dengan Allah, bukan kita, tapi pribadi lain di dalam diri kita, yaitu roh kita. Jadi kita sama sekali tidak tahu apa yang akan dia ucapkan, apa yang akan dia katakan, apa yang akan dia lakukan, kita tidak tahu sama sekali. Bahkan setelah dia mengucapkan sesuatu pun kita tetap tidak tahu. Hanya roh kita itu memakai media, yaitu mulut kita. Sama seperti ini, saudara. Saudara pernah lihat orang kesurupan tidak? Saat ada roh jahat masuk di dalam diri seseorang, kemudian roh jahat itu berkomunikasi, ingin bicara atau ingin memperkenalkan namanya, ayam Lucifer contohnya. Itu kan roh yang bicara, saudara. Tapi medianya manusia itu dan pakai mulutnya manusia itu. Tetapi apakah manusia itu tahu roh itu akan bicara apa? Apa yang akan dikatakan? Kan tidak. Nah, begitulah bahasa roh. Kita tidak tahu apa yang akan roh kita katakan kepada Allah. Tapi kita sadar apa yang terjadi. Kita bisa merasakan pribadi roh kita di dalam diri kita. Kita sangat bisa merasakan. Itu sensasi pertama saat kita kepenuhan oleh Roh Kudus. Oke, kita kembali. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh, ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Oleh roh. Bukan oleh akal budi kita. Bukan oleh pikiran kita, bukan oleh kemauan kita. Kapan saya mau bahasa roh, saya bahasa roh. Bukan seperti itu. Bahasa roh itu tidak tergantung Anda. Tidak tergantung kita. Itu tergantung roh kita. Jadi harus dipahami dulu, saudara. Kita akan selidiki ayat kata-kata ini. Oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Kita lihat dalam teks bahasa Yunaninya. Pneumati delalei musteria. Pneumati berarti roh. Kita lihat di situ. Pneumati dari kata pneuma, asal dari pneo yang berarti arus udara, yaitu napas atau angin sepoi-sepoi, dengan analogi atau kiasan roh, yaitu manusia, jiwa rasional. Diterjemahkan sebagai roh. Jadi pneuma itu roh. Pneumati de lalei musteria. Kita lihat kata de.
penggunaannya itu juga, dan, tetapi, apabila, sekarang. Jadi itu kata sambung. Kemudian lalei. Lalei, saya sudah pernah bahas ini, kita lihat lagi dari kata laleo. Penggunaannya berkhotbah, mengatakan, berbicara, memberitahu, mengucapkan. Diterjemahkan sebagai berbicara. Glosa itu lidah atau bahasa. Itu glosa. Lalei atau laleo itu berkata-kata atau bicara. Jadi glosa laleo atau glossolalia artinya berkata-kata atau berbicara dengan bahasa. Bahasa apa? Nah, itu pasti ada kata lainnya. Apakah itu bahasa lain? Apakah itu bahasa roh? Jadi tidak cukup sampai hanya glossolalia. Jadi bukan berkata-kata dengan lidah. Apa maksudnya berkata-kata dengan lidah? Tidak ada karunia Roh Kudus berkata-kata dengan lidah, saudara. Kemudian kata selanjutnya, musteria. Kita lihat apa itu musteria. Musterion, dari asal kata musterion. Asal dari turunan muo, sebuah rahasia atau misteri. Diterjemahkan sebagai misteri. Jadi, roh yang berkata-kata. Pneuma de laleo. Katanya ada di dalam Alkitab, kan saudara. Kan ada yang berkata bahwa bahasa roh itu bahasa manusia, bahasa yang bisa dimengerti oleh orang lain. Bahasa roh itu bahasa-bahasa lain, makanya menggunakan kata glossolalia. Kalau bahasa roh yang dimaksud seperti yang di Korintus itu, seperti yang dipahami orang-orang karismatik, nah, harusnya katanya pneumalalia di situ, bukan glossolalia. Tapi faktanya kan tidak ada di Alkitab pneumalaleo. Sebenarnya ada. Ayatnya sudah saya tunjukkan kepada saudara. Pneumati de lalei musteria. Roh berkata-kata yang misterius, sesuatu yang misterius, sesuatu yang tersembunyi atau tertutup, yang belum terbuka. Nah, itu sebabnya dikatakan tidak dimengerti atau tidak dipahami. Dari kata musteria. Jadi begitu, saudara. Jadi bahasa roh itu adalah roh kita yang berbicara kepada Allah. Jadi saudara kalau mau berbahasa roh, benar-benar hanya berdoa, tidak perlu fokus kepada lidah. Tidak ada hubungannya dengan lidah saudara. Itu hanya media nantinya yang akan dipakai roh kita untuk menyampaikan, supaya kata-kata yang dikeluarkan itu bisa bervariasi. Ya, kalau tidak ada lidah kan sulit ngomong-ngomong hal-hal yang lain atau kata-kata yang lain. Jadi seperti itu, saudara. Jadi bukan lidah yang bergetar-getar, bergoyang-goyang, kemudian seenaknya saudara mulai ucapkan kata-kata yang tidak jelas, tidak dimengerti, tidak dipahami. Tiru-tiru kata-kata orang yang juga sebenarnya tidak paham bahasa roh. Hanya karena ya orang yang Anda tiru itu sebenarnya meniru juga orang lain. Jadi bahasa lidah atau yang kita dengar di gereja-gereja itu kan turunan itu, saudara. Bahasa turunan. Entah awalnya dari mana itu. Kata-kata urabaka sande, sikaraba, apa itu? Itu bukan bahasa roh. Percaya, saudara, itu bukan bahasa roh. Itu bahasa jiwa yang tidak dimengerti. Oke, saudara, jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga saudara benar-benar bisa paham apa itu bahasa roh. Saya bukan orang yang anti dengan karismatik. Saya juga bukan orang yang pro dengan aliran reform dan lain-lain sebagainya. Tidak, saudara. Saya tidak ada urusan dengan denominasi. Apa yang saya sampaikan adalah apa yang ada di Alkitab. Itu sebabnya saya gunakan teks-teks bahasa Yunaninya supaya saya dan Anda, saudara, bisa lihat sendiri bahwa saya tidak mengarang. Saya tunjukkan kepada saudara kata-katanya. Karena banyak hal sebenarnya yang sudah salah diberitakan di gereja, saudara. Jadi saya merasa terbeban untuk membuat sebuah channel yang bisa ditonton oleh banyak orang, untuk meluruskan banyak hal yang salah yang diajarkan. Apalagi
sesuatu yang salah itu disebarluaskan, dipublikasikan lewat YouTube, saudara. Karena sekarang kan lagi tren pengkhotbah YouTube. Jadi itu alasan saya kenapa saya membuat channel ini. Dan semoga saudara yang mendengarkan apa yang saya sampaikan tidak berprasangka buruk, seolah-olah saya ingin menjatuhkan denominasi tertentu atau aliran tertentu. Tidak sama sekali. Saya bertanggung jawab dengan nama channel yang saya buat, saudara. Dan itu akan saya pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan nantinya. Bukan tanpa alasan saya buat nama The Truth. Saya punya beban di situ untuk benar-benar bicara apa yang benar. Dan harus landasannya Alkitab. Jadi cuma itu. Mungkin di video berikutnya saya akan bahas lagi ya hal-hal yang lain. Kalau tidak salah, itu ada yang ayat yang mengatakan nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap, jika yang sempurna tiba. Yang sempurna itu diterjemahkan atau ditafsirkan Alkitab, sehingga karena Alkitab sudah ada dan Alkitab itu sempurna, bahasa roh itu seharusnya sudah tidak ada. Kemudian ada juga yang berkata bahwa yang sempurna itu adalah Yesus. Jadi sebelum Yesus datang, bahasa roh tetap akan ada. Nah, ini dua pandangan yang dua-duanya salah. Nanti akan saya sampaikan di video berikutnya. Jangan lupa subscribe supaya tidak ketinggalan video-video baru yang akan saya upload. Dan semoga apa yang saya sampaikan bisa menjadi berkat bagi kita semua, terutama saudaraku yang seiman. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.